Kembali lagi di channel Wicak Miftah. Kali ini kita lagi berada di mana? Amayana Residence. Yang berlokasi di daerah Depok. Ini rumahnya menarik dan kalau kita lihat di sini itu udah banyak yang jadi juga ya rumahnya ya. Tuh, dan udah banyak penghuninya. Nah, sebelum kita bahas rumahnya, Un, kita harus bahas lingkungannya dulu karena ini aku lihat rapi sekali. Iya benar, karena nggak ada kabel di atas. Iya, nggak ada kabel yang seliweran di atas. Semuanya tertanam underground, baik listrik, pengairan maupun internetnya semuanya underground. Dan kalau kita lihat juga ini ya bikin menarik tuh pohon pakis Brazilnya. Iya, karena semuanya sama gitu. Ntar kalau udah makin tinggi tuh tinggi semua tuh. Cakep deh. Oke, terus kemudian kita langsung bahas aja rumahnya. Rumahnya itu luas tanah 84 meter persegi, lebarnya 8, panjang 10,5. Luas bangunannya 154 meter persegi dan dibangun 3 lantai. 3 lantai, itu yang bikin beda. Biasanya 2 lantai udah umum lah, ini 3 lantai loh. 3 lantai, dan emang kalau kita ngeliat dari frontal banget gini, kayak cuma 2 lantai. Padahal kalau dari drone kelihatan juga tuh bagian yang paling tingginya. Dan ada bukanya dikit tuh untuk rooftop garden. Dan kalau misalnya kita lihat dari depan kayak gini, teman-teman bisa ngeliat emang ini bentuk fasadnya juga emang udah menarik banget ya. Jadi rumahnya menarik, fasadnya unik, layoutnya asik. Nah, rumah ini emang punya ciri khas ya desain fasadnya karena emang didesain juga sama Mas Riri dari Atelier Riri. Kenal ya? Kali ini udah kenal karena udah beberapa kali ketemu tapi belum berkesempatan untuk kolaborasi kita. Ya sama-sama sibuk Ntar lah. video ini kayaknya ditonton sama Mas Riri. Halo Mas. Dan ini juga satu developer, kita pernah review dulu banget ya Amantera, terus Amadea, sekarang ada Amayana ini ya. Menarik sih. Kalau dari bentuknya kan emang udah menarik. Ini yang mencuri perhatian lagi, gentengnya Un, dia pakainya genteng aspal. Jadi dari yang paling atas, jadi dia bisa dibikin agak lebih curam dan ditarik sampai ke depan sini. Terus material finishing dari si fasadnya Pakai kamprot. Ini semuanya pakai kamprot tapi dibeda-bedain gitu warnanya ya. Ada warna coklat tua, warna abu-abu, terus bahkan sampai di bawah sini juga pakai kamprot semua. Iya. Oh, ternyata aku baru merhatiin ada satu ini dinding vertikal yang dia dibelokin ya, ternyata dimiringin ya. Untuk ini sih kayaknya arah angin biasanya ya. Iya, arah angin dan mempercantik si fasad kayaknya ya. Karena kalau nggak ada itu pasti kayak polos aja, kurang cantik gitu, kurang manis. Nah, sekarang kita ke bawah sini. Ada yang menarik juga. Lebarnya 8, panjang 10,5. Ini cukup beda loh. 84 tuh kan kita sering ketemunya 6x14, 7x12. Ini 8 lebarnya. Dan emang di sini carportnya udah bisa untuk langsung 2 mobil. Tadi kita lihat di tetangga-tetangga ya, ada 2 mobil emang beneran muat gitu. Dan masih lega. Di sini sebelum kita masuk, kalian juga udah dapat carport dari batu andesit. Terus di sininya ada ruang. Ini ruang apa sih? Ruang kamar tidur ART. Jadi di sini yang cukup unik juga adalah konsepnya. ART itu dia beraktivitasnya di luar. Ini kamar tidurnya di sini. Ntar di situ juga ada laundry areanya. Oh, jadi dia nggak perlu masuk ke dalam rumah. Kamar tidur dan kamar mandinya ya? Oke. Terus kemudian juga di bagian sininya kita tidak melihat pintu masuk, teman-teman. Ini bukan pintu masuk ya, ini cuma jendela aja. Jendela buat bukaan ke arah depan biar nggak gelap ntar di dalamnya. Nah, pintu masuknya ternyata dibelokin ke sini. Tapi pun belum langsung ketemu pintu masuk juga, karena ketemu dulu sama side garden. Iya, benar. Jadi konsep rumah ini, baik di hook maupun enggak, semuanya punya side garden. Jadi enggak, dindingnya tuh nggak langsung nempel sama tetangga. Nah, di sininya ada ruang untuk laundry. Kalau yang standar itu ukuran laundrynya lebar 1,575, panjangnya 3,350. Kalau yang sininya ya sama sih 1,575, panjangnya ke belakang 7,15. Ini masih sangat lega ya, dan layoutnya unik. Aku suka juga dengan pemilihan tanamannya di sini, Un. Lihat ya, ada lili Paris, ada kucai, dan ada juga bromel. Bromel dan ada pandan Bali. Ini yang gede-gedenya tuh pandan Bali sama Kamboja nih, yang bawahnya yang kecil-kecilnya. Dan di sini ada pucuk merah untuk jadiin pagar tapi dari tanaman. Menarik kan? Semua rumah berarti dapat kayak gini ya? Ini untuk yang hook aja sih. Kalau yang rumah di standar dia dinding tetangga. Tapi nggak nempel. Oke, ini pintu masuknya. Ini pintu masuknya dibikinnya sliding ya, dan selebar ini tahun. Wih, kita bahas dalamnya. Jadi ini untuk lantai satunya, ini seluas 5,4 kali 4,7. Untuk area living dining kitchen-nya. Dan masih ada area powder room juga, soalnya di belakang sana sama area tangga. Dan itu nggak masuk ukuran itu. Iya, dan emang di lantai satu ini nggak ada kamar tidur ya konsepnya, teman-teman. Mungkin ada kan yang suka komen, kok di lantai satu nggak ada kamar tidurnya?
Ya emang untuk memaksimalkan area komunalnya ini. Biar besar, biar lega. Iya. Nah, tapi ini yang aku paling suka ya. Jujur, pertama adalah ini. Pintunya tuh kan ada di samping sini. Jadi kalau misalnya sehari-hari kita buka full kayak gini juga, itu privasinya nggak terganggu. Iya. Gitu, karena nggak kelihatan kan. Nah, tapi tetap ada bukaan di bagian depan tadi yang aku mention. Tetap ada jendela di sini. Jadi kita masih bisa dapet cahaya juga, nggak yang full tertutup. Oke. Terus kemudian situ adalah area livingnya. Livingnya tuh bener-bener enak ya, cozy banget, luas di sini nyaman. Jadi ketika ini dibuka juga seperti menyatu indoor outdoornya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ada tamu atau ada teman yang duduk di luar gitu, kita sambil ngobrol juga masih bisa gitu. Setuju, setuju. Dan luas, makin luas areanya. Enak ya, padahal tanah cuma 84, tapi karena area lantai satunya dibikin full kayak gini, bener-bener kerasa luas banget, lega banget. Dan walaupun ini cuma show unit ya teman-teman, tapi ini bener-bener bisa jadi inspirasi sih menurutku untuk desain furniture-nya. Oke. Kayak ini aja, sesimpel ini ya, dia tuh ngikutin bentuk sofanya loh. Tuh, dia letter L gitu, yang bagian sininya untuk buku-buku gitu, untuk pajangan dibelokin, curve gitu, nggak lancip ya. Terus di sininya untuk duduk. Sebenarnya mungkin ini yang di sini tuh bisa untuk makan atau enggak ngopi-ngopi cantik aja, karena di bagian situ juga ada meja makannya lagi. Tapi ini kalau mau makan sambil nonton TV, jadi bisa. Iya, bener. Terus di sininya kayak coffee corner atau bisa jadiin apa aja lah ya. Bisa untuk area prepare juga di sebelah sininya. Ini lucu banget ya dibikin kayak gini ya? Iya, nyambung sampai dapurnya, tapi dipisahin sama kulkas ini, ditaruh di tengah. Oh, oke. Jadi dapurnya masaknya juga di sampai situ. atas tuh. Terus perpaduannya itu loh, jadi dia nggak masif semuanya tertutup seperti ini. Yang sebelah sini tuh kan dikasih apa namanya? Black mirror. Yang sebelah situ terbuka aja. Terus atasnya dikasih kisi-kisi dikit gitu. Jadi nggak di fullin, karena apa? Buat ini, buat naruh lampu juga. Iya. Cakep ya. Cakep sih. Cuman cooker hoodnya belum kebeli kayaknya. Nanti kalian pasang ya teman-teman. Oke, dan di sini juga udah dicontohnya pakai kompor induksi ya teman-teman ya. Iya. Terus vibes-nya sini putih jadi beda. Benar-benar. Wood and white. Woi. Di sebelahnya sini ada powder room. Kita intip dulu ya. Oke. Powder roomnya ini ukurannya 1 kali 2,9. Jadi pas masuk ketemunya dinding emang. Kalau misalnya kita ke kanan itu ketemu kloset duduk. Terus kalau ke kiri di belakang pintu ini itu ada wastafelnya juga. Jadi kalau ditutup seperti ini sih masih lega areanya ya. Iya, dan untuk kamu yang tinggal 183 itu nggak mentok sih atasnya. Jadi luas. Kita jadi dua-duaan di powder room. Wah, emang enak sih ketika buka pintu ngelihat ke situ tuh, aku suka banget sampai sekarang. Nah, ini ada diningnya. Diningnya di sini yang tadi aku bilang ya. Diningnya juga peletakannya ya oke lah ya. Dan ini tuh untuk lalu lalang orang juga ya masih aman gitu. Masih lega banget. Masih oke, masih lega. Terus kalau kalian lihat ini kan sebenarnya di balik sini dinding ya. Tapi di sini dikasih kayak kisi-kisi dulu dan dicontohinnya dikasih sage green gitu warnanya, jadi nggak monoton. Ini bisa dibuka. Oh, itu sebenarnya ada storage-nya Ada di storage-nya situ. di balik sini. Untuk penyimpanan biasanya untuk gudang mini di bawah tangga. Ada yang menarik, itu peletakan saklar lampunya ditaruhnya di kisi-kisi ternyata. Oh iya, benar. Jadi dia kalau kita lihat dari sana nggak langsung kelihatan saklar lampu di tembok sini. Jadi orang harus nyariin dulu ya, harus ada usahanya gitu. Terus ini sih lampunya juga menarik, dipakein yang rotan-rotan gini. Nah, kalau kita lihat juga ini kan plafonnya dibikin ada kotakannya gitu. Terus yang di sini juga ada dibikin kotakan lagi di variasi warna hitam. Nanti kalau beli rumahnya dapatnya yang modelan down ceiling, jadi nggak plafon flat gitu. Cakep Berarti ya? udah dapatnya seperti itu ya. Dan ini tingginya 2,8. Betul. Untuk lantainya? Lantainya pakai homogeneous style yang warna abu-abu gini, motif semen, ukuran 60 x 60. Oke, sekarang kita lihat ke atas. Nah, ini area tangganya juga masih cukup lebar karena dia 1,075 meter. Terus juga masih pakai homogeneous style yang sama. Cuman menurutku ini perlu ada step nosing nih sehingga dia nggak terlalu tajam kayak gini kan. Atau bagian HT-nya ini agak dihalusin dikit jadi nggak terlalu tajam. Dan masih dilengkapi juga sama lighting, dikasih jeda beberapa anak tangga baru ada lighting. Jadi malam terang, kalau siang tetap terang lagi karena di bagian atasnya ini ada skylight nih dari atap miring. Ini menarik sih, udah dipikirin dari awal ya. Nah, seperti yang kita bilang sebelumnya, ini kan layoutnya menarik. Lantai 2-nya aja nggak ketemu koridor yang memanjang.
Koridornya kotak, ukuran 2,4 kali 3,4. Di sini ada tangga menuju lantai 3, cuma di sini dibikinnya floating, ini nggak terkesan penuh. Sini ada kamar tidur anak, kamar tidur master, dan kamar mandinya. Tapi kalau kita perhatiin dulu, ini pintunya juga menarik teman-teman. Mungkin tinggi sekitar 2,4 meteran. Bagian atasnya nggak ada kusennya, yang ada kusennya di samping-sampingnya. Dan pintunya juga cukup lebar nih, 1 meter lebih dikit kayaknya. Oke, sekarang kita masuk kamar tidur anaknya. Ukurannya 3,5 kali 2,85. Emang Miftah tuh paling apal kalau ngapalin angka-angka gitu kan. Paling canggih dia. Layoutnya di sini ada meja, ini bisa untuk belajar, bekerja. Kalau belajar tambah pinter karena depannya ada jendela. Kan terang ya jadinya ya sininya. Terus ini kasurnya, kasur lebar 140, ada aksen-aksen ala Jepangan gitu. Dibikin lingkaran, Gunung Fuji, cakep banget. Terus di sini untuk si lemarinya. Lemarinya dibikin floor to ceiling loh. Dan ada kisi-kisinya kayak gini. Ini kayak ala Jepangan banget ya. Untuk lantainya di show unit ini dipakein SPC. Yang warnanya gelap ya, warnanya coklat gelap. Biar nggak sama gitu sama furniture-nya. Jadi kontras. Kontras. Oke, ini pintu kedua adalah kamar tidur master. Tada! master bedroomnya luasnya 4,6 kali 4,1. Gimana nih layoutnya? Layoutnya cukup menarik juga. Dia bentukannya ngotak gini. Sini adalah area kasurnya. Situ area meja untuk dandan. Sini walk-in closet dan masih ada TV yang cukup lega. Ini aku suka sekali dengan Peletakannya ya. peletakannya sama padu padan interiornya. Ya mungkin ini selera aku aja ya, karena kadang kan ada orang yang suka juga sama seleranya lebih ke gelap-gelap gitu ya. Kalau itu selera sih benar. Nih, di bagian belakangnya dikasih LED strip, dibikin kotakan kayak gini, ada kisi-kisinya. Terus di sini kasurnya kayaknya king nih. King. 180. Terus ada bedside table-nya, sini ada meja untuk berdandan dan tetap ada jendela. Ini juga ya, dikasih cermin yang black mirror dan masih ada TV yang cukup lega. Nah, ini ada satu area jendela yang cukup besar. Ini jendelanya ada patahannya di tengah gini. Terus dia nggak ada kusennya di kanan kirinya, jadi dia ditanam gitu loh. Terus dikasih silen. Yang sininya baru ada kusennya. Nih, di mix kayak gini cakep ya. Dan di sini nggak lengkap kalau nggak ada kamar mandi di kamar masternya. Ini ukurannya, ini lebar ke sini 1,5, dari sana ke sini 2,1. Komplit, ada area shower, ada cegokannya buat naruh sabun sampo, ada lubang pipaannya buat water heater. Di sini ada jendela zigzag, jadi udara masih bisa masuk, disekat sama temper. Terus di sini toilet, wastafel dan cermin. Ini aku yang suka, dia finishingnya, materialnya dipilihnya yang homogeneous style 30-60 tapi disusunnya vertikal, seolah-olah jadi lebih tinggi. Karena emang bagian atasnya sini, plafonnya ngikutin bentuk atap tuh. Iya. Iya kan? Jadi tinggi sekali kan? Kita lanjut yang kamar mandi sharingnya. Nah kalau yang kamar mandi sharingnya ini 1,5 kali 2, komplit juga toilet, shower, cuma nggak ada sekatnya berarti ini ya udah. Dan wastafelnya ada di belakang sini. Tada! Tetap ada jendelanya buat sirkulasi udara. Wih, cakep sih. Oke, habis ini kita lanjut ke lantai 3-nya. Oke, kita lanjut ke lantai 3-nya, masih ada kamar tidur di sini di atas. Kita perlu mentionin dulu tau, ternyata ini tuh di belakang tangga menuju lantai 3 adalah area void dari lantai 1 sampai lantai 3. Karena ini nembus ke bawah, aku nyaranin sih kalau misalnya kalian bersihin area tangga ini pakai vakum ya. Iya. Jangan pakai sapu. Ntar area bawahnya kena tuh. Oke. Wah, ternyata di sini pun masih split level ya. Jadi emang unik banget nih, layoutnya bener-bener unik. Jadi di sini untuk ruangan kerja 2 orang di sini, terus di sini untuk rak buku-bukunya. Nah ini disekat sama ini teman-teman, dikasih sekat buat naik ke sini menuju ke kamar tidurnya. Ayo kita ke sana dulu deh. Wow, lucu. Kalau kamar tidurnya ukurannya berapa? Kamar tidur anak ini ukuran 2,6 kali 4. Jadi pas masuk langsung di sini di sisi, sebenarnya hampir mau mirip ya layoutnya sama kamar tidur yang tadi di bawah. Jadi di sisi sini untuk lemari pakaiannya, terus kasur dan meja di situ. Ada cerminnya juga. Cuman ini ya uniknya itu kayak bagian ceilingnya ini loh di cover. Iya. Semuanya. Jadi menyatu gitu loh warnanya, coklat, hijau. Di sininya nih juga cantik nih teman-teman, dikasih kayak gini.
kayak gunung terus ada LED stripnya. Nah, ambient slide-nya ini yang bikin beda. Kalau untuk lantainya masih sama pakai SPC sama yang kayak di bawah tadi. Cuman jendelanya di mana? Emang ada ya? Ada. Oh, ada ya? Oh iya, tetap ada. Pokoknya semua ruang harus ada jendelanya. Iya. Tuh. Oke. Nah, di situ tuh masih ada sedikit area lagi. Itu rooftop garden istilahnya. Oke. Rooftop garden di sini sebenarnya asiknya sih kalau pagi atau sore ya mungkin. Kalau siang-siang kayak gini panas ya. Oke. Tapi asik loh. Jadi walaupun di atas ini tetap dikasih bukaan lagi gitu loh. Dan ternyata ini adalah bukaan yang kalau kita lihat tuh kayak di rumah-rumah tetangga ada bukaannya dikit tuh celahnya di atasnya. Lucu sih. Iya, jadi kalau misalnya ada yang nongol dari situ lucu juga ya ternyata. Iya, memegang atap bitumen ini tuh atap aspal tuh kayak gini teman-teman. Sebenarnya dia tuh tipis saja dan lebih mudah untuk dibelok-belokin. Kan? Cakep sih. Terus sepertinya ini kalau kita lihat dia juga udah disiapin kabel-kabel untuk AC-nya. Iya. Karena aku lihat juga di beberapa rumah-rumah yang lain udah disiapin juga. Karena ini bukaan juga, area terbuka, jangan lupa tuh teman-teman pasti ada floor drain-nya. Nggak cuma satu loh, di sini, di situ juga ada. 3. Itu sebenarnya area di belakangmu itu untuk area utilitas. Jadi misal AC, terus torrent atau pompa booster semuanya bisa taruh situ. Jadi udah ada atapnya ya? Wow. Kamu kok mau mentok sama atap? Oke. Sini, salah. Oke, salah Anda. Kita ke bawah. Oke teman-teman, itu udah selesai house tour rumahnya di Amayana ini. Ini ada beberapa poin juga yang mau aku sampaikan. Jadi di rumah ini itu udah dikasih anti rayap. Udah semuanya lah teman-teman dan bertahan 3 tahun dari serah terima. Jadi sebelum dibangun, tanahnya udah disemprot dulu ya anti rayap Iya ya. benar, jadi kalian nggak usah perlu ini lagi ntar kalau udah serah terima. Terus ada titiknya, jadi kan 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun gimana? Kalau mau disemprot obat rayap lagi, ada titiknya buat naruh semprotnya. Jadi nggak perlu nyuntik-nyuntik, nggak perlu ngebor-ngebor Dari lantai granit homogeneous tile, iya bener banget. Terus di sini listriknya 3.500 dan setiap rumah udah ada penangkal petirnya. Oke. Jadi udah aman banget ya. Terus lebar jalan depan tadi itu 7 meter. Oh, makanya luas buat mobil papasan juga. Oke. Harganya berapa? Harganya 1,6. Dan lokasinya ini berada di daerah Cinangka Depok. Ini tuh exit tol terdekatnya ke exit tol Pamulang. Pas lagi lancar ya paling 10 menit. Kalau pas lagi macet ya setengah jaman lah. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton videonya. Terus jangan lupa follow Instagram kita Wicakson, Miftah Janah, Inspira Homes, dan TikTok Wicak Miftah, TikTok Inspira Homes, dan Pinterest Inspira Homes. Wih, Banyak komplit. banget ya. Bye-bye! Udah direkam. Ngapain? Selamat datang di rumah Miftah. Wih. Kita tunggu Oman udah selesai belum ambil footage-nya. Kalau lama kita suruh pusat aja. Kang Dedi ini Kang Dedi bawa ke barak aja nih. Bangunnya siang mulu nih Kang Dedi.